Oh sayangku, apakah kau menyadari betapa mudahnya untuk benar-benar membangkitkan kita? Bukan kekayaan dan bukan penampilan, melainkan sentuhan. Karena saat seorang pria benar-benar tahu cara menyentuh seorang wanita, seluruh dinamika berubah. Tubuhnya mulai mendengarkan, napasnya menjadi lebih dalam, pikirannya yang bergejolak mulai tenang. Dan di ruang itu, dia mengalami sesuatu yang jauh melampaui sekadar gairah. Dia merasa aman, dia merasa benar-benar dipahami. Jadi perhatikan baik-baik, karena ketika video ini berakhir, niatku adalah agar kau mewujudkan pria itu. Pria yang memasuki ruang manapun dengan kehadiran yang tenang dan percaya diri. Pria yang tidak mengejar tanpa perlu, tidak terburu-buru, dan tidak meminta untuk memimpin. Karena energi yang dibawanya sudah menyatakan, aku yakin dengan tindakanku. Dan ketika tanganmu menyentuhnya, dia juga akan merasakan keyakinan itu. Kau akan mengerti persis bagaimana bergerak, di mana meletakkan tanganmu, dan ritme mana yang akan membuat tubuhnya merespons hampir dengan sendirinya, tanpa sepatah kata pun. Itu bukan kebetulan, itu adalah penguasaan sejati. Dan saya di sini untuk membimbing Anda menuju keterampilan itu. Tapi pertama-tama, luangkan waktu sejenak. Berlangganan psikologi gelap. Karena di sini saya mengajari Anda dialek yang tidak dapat diungkapkan hanya dengan kata-kata. Bagaimana menafsirkan emosi, bagaimana melepaskan daya tarik, dan bagaimana memerintah kerinduan hanya dengan kehadiran Anda sendiri. Jika Anda tertarik pada konten yang menyelami kedalaman perilaku manusia, cinta, dan rayuan, maka saluran ini ada untuk Anda. Sekarang, mari kita bahas apa yang membawa Anda ke sini. Tempat-tempat paling sensitif untuk menyentuh seorang wanita. 1. Kekuatan paha bagian dalam. Di antara daerah yang paling ampuh dan paling menggetarkan pada tubuh wanita terdapat di antara kedua kakinya. Namun tidak persis seperti yang diasumsikan banyak pria. Saya tidak merujuk pada target yang jelas. Saya berbicara tentang hamparan lembut bagian dalam paha. Wilayah tempat hasrat bersemayam dalam antisipasi yang tenang. Tempat tubuhnya menjadi sangat sensitif terhadap belayan paling ringan. Ketika Anda menyentuhnya di sana, Anda tidak hanya merangsangnya secara fisik, Anda mengaktifkan pikirannya. Inilah yang diabaikan oleh kebanyakan pria. Mereka menyentuh tanpa niat sadar. Mereka bergerak terlalu cepat. Mereka mencoba untuk berakting. Tetapi seorang pria yang memahami sentuhan bertindak dengan perlahan. Ia menggunakan ujung jarinya seperti seorang seniman memegang kuas. Ia tidak mencengkeramnya. Ia membimbingnya. Ia bergerak dengan lembut, menelusuri lingkaran kecil yang menggoda hanya dengan ujung jarinya, seperti bisikan di kulitnya. Cobalah ini. Gerakan jari-jari Anda di sepanjang lengannya, dengan perlahan dan sengaja. Sekarang bayangkan, kelembutan yang sama diterapkan di antara pahanya, kehangatan, keintiman, antisipasi yang terbangun. Disinilah pesona sesungguhnya dimulai. Karena ketika Anda melakukan ini, pikirannya mulai melengkapi gambaran tersebut. Anda bahkan belum melakukan kontak penuh, tetapi imajinasinya sudah melakukan pekerjaan untuk Anda. Itu bukan sekadar stimulasi fisik. Itu adalah gairah psikologis. Dan sayangku, ketika Anda memahami kekuatan yang beragam ini, Anda menjadi tak terlupakan. 2. Mengapa sentuhan lembut lebih unggul daripada kekerasan? Anda lihat, kulit di bagian dalam pahanya dipenuhi ribuan ujung saraf kecil, masing-masing terhubung langsung ke inti emosional otaknya. Ini berarti setiap sentuhan selembut bulu mengirimkan percikan langsung ke sistem sarafnya. Tetapi disinilah rahasianya. Jika Anda memberikan terlalu banyak tekanan terlalu cepat, dia akan menutup diri. Tubuhnya akan tegang, pikirannya akan terputus. Oleh karena itu, kuncinya bukanlah kekuatan, melainkan kesabaran. Anda tidak mencoba mengambil sesuatu darinya. Anda membantunya untuk melepaskan diri. Ketika sentuhan Anda mengkomunikasikan, Anda aman bersama saya. Tubuhnya terbuka. Pertahanannya larut, napasnya menjadi lembut, dan saat itulah dia menemukan hasrat yang autentik, bukan yang dipaksakan, bukan yang dibuat-buat, tetapi nyata. Saya mengerti ini mungkin terdengar sangat sederhana, namun terkadang momen yang paling kuat,
berasal dari gerakan yang paling halus. Dan saya ingin Anda mewujudkan kepercayaan diri itu, potensi yang tenang itu, jenis yang membuatnya luluh, bahkan sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun. 3. Kenangan Bali. Ketika sentuhan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ini mengingatkan saya pada sebuah pengalaman saat saya tinggal di Bali, Indonesia. Jika Anda pernah berkunjung, Anda tahu jalanan dipenuhi sepeda motor. Itu adalah cara tercepat untuk bepergian kemanapun. Saya ingat pernah duduk di belakang sepeda motor seorang pria. Tangan saya bertumpu di bahunya, udara hangat berhembus melewati kami, aroma hujan yang akan datang terbawa angin. Dan kemudian, dia mengulurkan tangan ke belakang, bukan untuk meraih, bukan untuk meraba, tetapi untuk meletakkan tangannya dengan lembut di betis saya. Itu adalah gerakan sederhana dan protektif. Kemudian, jari-jarinya mulai meluncur perlahan ke atas dan ke bawah, menelusuri garis di kulit saya. Pada saat itu sesuatu berubah. Itu bukan hanya fisik, itu sangat emosional. Sentuhan itu menyampaikan, "Aku memilikimu." Itu menenangkan sekaligus sangat sensual. Itu membuat saya merasa aman, namun sangat feminin. Itulah esensi energi maskulin sejati. Tenang, terkendali, membumi, tidak putus asa, tidak berpura-pura, hanya hadir. Dan kehadiran sangat magnetis. Ketika seorang wanita merasakan hal itu dari Anda, perpaduan kuat antara rasa aman dan intensitas, dia tidak akan pernah melupakannya. Karena Anda tidak hanya menyentuh tubuhnya, Anda menyentuh sistem sarafnya. Anda berbicara kepada bagian dirinya yang mendambakan penyerahan diri, bukan pada kelemahan, tetapi pada kepercayaan. Dan sayangku, itulah tepatnya yang ingin saya tunjukkan kepada Anda sepanjang video ini. Bagaimana bertransisi dari sekadar pria yang ditoleransinya menjadi pria yang dirindukan tubuh dan pikirannya, bahkan saat Anda tidak ada. Ketika Anda menyentuh seorang wanita dengan benar, Anda tidak hanya menyentuh kulit. Anda berkomunikasi dalam bahasa yang selalu dipahami tubuhnya, tetapi yang tidak pernah dipelajari oleh kebanyakan pria. Sentuhan adalah emosi yang diterjemahkan ke dalam gerakan. Sentuhan melewati logika, menembus bahasa, dan beresonansi dengan bagian primal otaknya yang memutuskan, "Saya percaya ini." Itulah mengapa sentuhan ringan di sepanjang pahanya dapat memiliki kekuatan lebih besar daripada percakapan persuasif selama 1 jam. Karena koneksi bukanlah verbal, melainkan neurologis. Tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya dapat memproses. Saat ia merasakan tanganmu bergerak dengan sengaja, perlahan, hati-hati, mantap, detak jantungnya berubah. Sistem sarafnya mulai mencerminkan milikmu. Jika kamu tenang, ia akan melunak. Jika kamu tegang, ia akan menarik diri. Inilah mengapa seni sentuhan benar-benar merupakan seni pengaturan emosi. Kendalimu menciptakan kenyamanan baginya. Irama sentuhanmu memberinya izin untuk menyerah. Sekarang, mari kita bahas tempat kedua yang paling sensitif dan paling diremehkan pada tubuh wanita. Keempat, leher, tempat keinginan dan emosi bertemu. Leher adalah kerentanan murni. Ia terbuka, terekspos, dan terhubung dengan hampir setiap sinyal emosional di dalam tubuhnya. Saat kamu menyentuh lehernya, kamu berbicara langsung ke alam bawah sadarnya. Kamu memberitahunya bahwa ia akhirnya bisa bernapas lega. Mulailah dengan sederhana. Biarkan punggung jarimu menyentuh sisi tenggorokannya. Jangan mencengkeram. Jangan meremas. Cukup sentuh perlahan. Bergeraklah cukup perlahan, sehingga ia dapat merasakan kehangatan tanganmu sebelum ia merasakan tekanan apapun. Kemudian, ketika ia mencondongkan tubuh, dan ia akan melakukannya, biarkan bibirmu mengikuti jalur yang baru saja dipetakan jarimu. Ciuman yang bertahan setengah detik lebih lama dari yang dia duga. Hembusan napas lembut di kulitnya. Itulah yang membuat tubuhnya bergetar, karena leher lebih dari sekadar zona erotis. Itu adalah pemicu memori emosional. Itu memberitahu pikirannya, aku diinginkan dan dilindungi. Keseimbangan halus itulah, kekuatan yang dipadukan dengan kelembutan, yang membangkitkan respons feminin terdalam. Bahkan tengkuk, titik di mana garis rambutnya bertemu dengan tulang belakangnya, dipenuhi dengan kepekaan yang mendalam.
Sentuh ujung jarimu di sana dan kamu akan merasakan getarannya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah evolusi. Ribuan ujung saraf bertemu di sana, tepat di tempat naluri dan emosi bertabrakan. Dan inilah rahasianya, sayang. Kamu tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Ketika kamu menyentuh lehernya dengan tenang dan percaya diri, dia merasakannya dalam denyut nadinya. Napasnya sinkron dengan napasmu. Kamu menjadi ritme, keamanan, dan dominasi yang tenang sekaligus. 5. Psikologi di balik penyerahan diri. Mengapa ini berhasil? Anda mungkin bertanya-tanya mengapa area-area spesifik ini, paha, leher, memiliki arti penting seperti itu. Inilah kebenarannya. Area-area tersebut adalah gerbang. Area-area tersebut membimbingnya keluar dari pikiran yang berpacu dan kembali ke sensasi tubuhnya. Kebanyakan wanita saat ini hidup dalam keadaan pikiran yang terlalu aktif. Mereka adalah pemikir, perencana, pelindung. Mereka membawa stres di pundak mereka dan ketegangan dalam napas mereka. Mereka telah belajar untuk mengendalikan segalanya, termasuk emosi mereka sendiri. Tetapi ketika Anda menyentuhnya perlahan, dengan fokus yang disengaja, Anda mengganggu siklus kendali itu. Anda mengingatkannya bagaimana rasanya hanya merasakan. Anda membangkitkan kembali ritme alaminya, kelembutan femininnya, aliran emosinya, kapasitasnya untuk sensasi yang mendalam. Inilah mengapa proses ini bukan hanya tentang kesenangan. Ini tentang kekuatan. Kekuatan untuk menenangkan kekacauan batinnya. Kekuatan untuk mengingatkan tubuhnya bahwa aman untuk melepaskan diri. Itulah yang membedakan pria yang hanya mengejar reaksi dari pria yang menuntut respons yang tulus. Dan sayangku, itulah yang membuat Anda tak terlupakan. Ketika dia merasakan hal itu dari Anda, ketenangan, kehadiran, dan kedalaman perhatian, dia tidak akan pernah menganggapnya hanya sebagai sentuhan biasa. Karena apa yang sebenarnya Anda sentuh adalah kapasitasnya untuk percaya. Tubuh setiap wanita adalah gudang kenangan. Beberapa kenangan itu terasa aman, yang lain dijaga ketat. Jadi ketika tangan Anda menemukan kulitnya, Anda tidak hanya menjelajahi bentuk tubuhnya. Anda sedang mengajarkan kembali sistem sarafnya seperti apa rasa aman yang sebenarnya. Inilah mengapa cara Anda menyentuh jauh lebih penting daripada lokasinya. Energi Anda memberitahu dia, Anda bisa mempercayai saya, atau memberitahu dia, lindungi diri Anda. Dan kenyataannya, seorang wanita dapat merasakan perbedaan itu sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun. Ketenangan Anda menjadi ketenangannya. Irama Anda menjadi izinnya. Kendali Anda menjadi penyerahannya. Inilah maskulinitas yang autentik. Arahan tanpa tekanan. Kepastian tanpa agresi. Ketika dia merasakan hal itu dari Anda, tubuhnya mulai rileks. Dan itulah saat gairah sejati dimulai. Karena gairah bukanlah reaksi yang Anda terima, itu adalah respons yang Anda peroleh melalui kehadiran yang tak tergoyahkan. 6. Mengubah kehadiran menjadi kekuatan. Saat Anda memasuki ruangan, energi Anda harus mengumumkan kehadiran Anda terlebih dahulu. Bukan dengan keras, bukan dengan arogan, tetapi dari tempat yang tenang dan mantap. Kehadiran yang menyatakan, saya tahu siapa saya, dan saya mengerti apa yang saya lakukan. Itulah energi yang sama yang Anda bawa ke dalam tindakan sentuhan. Bahkan sebelum Anda meraihnya, bernapaslah perlahan. Perlambat detak jantung Anda sendiri, karena detak jantungnya akan mulai beriringan. Biarkan tangan Anda beristirahat, benar-benar diam, sejenak sebelum mulai bergerak. Biarkan dia merasakan keheningan itu, niat yang nyata itu. Momen penantian sabar itu adalah dominasi psikologis. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mengejar sensasi. Anda menciptakannya. Tampaknya paradoks, bukan? Semakin lambat Anda bergerak, semakin cepat pikirannya berpacu. Semakin sedikit Anda aktif bergerak, semakin dalam dia merasakan. Karena wanita dirancang untuk merespons antisipasi, bukan kecepatan. Setiap detik yang dia habiskan untuk menunggu adalah detik lain, imajinasinya bekerja untuk Anda. Inilah cara Anda membangun ketegangan, dan ketegangan adalah inti dari hasrat. 7. Posisi dan arah, bahasa kepercayaan diri yang tak terucapkan. Disinilah kebanyakan pria kehilangan keajaibannya.
Mereka lupa bahwa bagaimana Anda menggerakkan tubuhnya sama pentingnya dengan bagaimana Anda menyentuhnya. Ketika Anda membimbingnya, dengan lembut menggeser pinggulnya, memutar wajahnya, menyesuaikan bahunya, Anda tidak hanya memposisikannya kembali, Anda memimpinnya. Disinilah polaritas psikologis antara energi maskulin dan feminin berada. Aspek feminin ingin dipimpin, bukan dikendalikan, oleh energi yang terasa aman dan pasti. Aspek maskulin berusaha untuk memimpin, bukan untuk mendominasi, tetapi untuk memberikan arahan yang jelas. Jadi ketika Anda menempatkan tangannya di tempat yang Anda inginkan, ketika Anda menggerakkannya ke posisi tanpa sedikit pun keraguan, Anda mengkomunikasikan lebih dari sekadar kata-kata. Anda mengatakan, Anda dapat mempercayai bimbingan saya. Inilah mengapa wanita mengingat pria yang menggerakkan mereka dengan percaya diri. Karena kepercayaan diri diterjemahkan sebagai kompetensi. Kompetensi diterjemahkan sebagai keamanan. Dan keamanan, itulah gerbang menuju penyerahan diri. Kedelapan, ketika keinginan menjadi izin. Mari kita bahas sesuatu yang jarang didengar pria. Keinginan Anda penting. Rasa lapar Anda, daya tarik Anda, kebutuhan Anda akan koneksi fisik. Ini bukanlah kekurangan. Ini adalah naluri. Selama bertahun-tahun, pria telah diberitahu untuk merendahkan diri mereka sendiri, untuk meminta maaf karena menginginkan sesuatu. Tapi dengarkan, sayang, Anda tidak perlu meminta maaf atas kemanusiaan Anda. Bukan keinginan Anda yang menakutkan wanita, melainkan energi yang tidak terkendali dan tidak berlandaskan. Ketika Anda memiliki keinginan Anda tanpa terburu-buru untuk memenuhinya, ketika Anda memegangnya dan menahannya, saat itulah keinginan itu menjadi tak tertahankan. Katakan sekarang juga, dengan tenang kepada diri sendiri, keinginan saya penting. Katakan sekali lagi, karena memang penting. Anda penting. Ketika Anda menerima ini, energi Anda secara fundamental berubah. Anda berhenti mencoba membuktikan nilai Anda dan mulai memancarkannya. Saat itulah wanita benar-benar merasakan Anda, bukan sebagai pria lain yang mencoba mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai pria yang sudah memiliki sesuatu yang substansial di dalam dirinya. Kesembilan, alkimia sentuhan. Sekarang bayangkan ini, ujung jari Anda menyentuh lehernya persis seperti yang telah kita gambarkan. Perlahan, hati-hati, sabar. Dia memiringkan kepalanya, matanya terpejam. Dan pada saat itu, segala sesuatu di dalam tubuhnya berbisik ya. Karena ini tidak pernah hanya tentang tindakan itu sendiri. Ini selalu tentang energi di baliknya. Anda telah mengubah kontak fisik menjadi koneksi psikologis. Itu bukan sekadar rayuan. Itu adalah alkimia. Seni mengubah sentuhan sederhana menjadi emosi. Emosi menjadi kepercayaan. Dan kepercayaan menjadi hasrat yang mendalam. Inilah rahasia yang tidak pernah ditemukan oleh kebanyakan pria. Tetapi Anda sedang mempelajarinya sekarang. Dan itulah, sayangku, mengapa sentuhan Anda memiliki makna yang lebih besar daripada kata-kata Anda, penampilan Anda, atau bahkan status Anda. Karena ketika Anda menguasai ini, Anda menguasai ruang tak berwujud di antara pikiran, ruang di mana daya tarik berhenti menjadi acak, dan mulai terasa tak terhindarkan. Setiap sentuhan, setiap napas yang dibagi, setiap jeda yang disengaja yang telah kita bahas mengarah pada titik ini. Momen ketika koneksi berubah menjadi kimia, dan kimia berubah menjadi bentuk kendali. Bukan kendali yang mengurung orang lain, tetapi jenis kendali yang membebaskan mereka untuk merasakan sepenuhnya. Ketika Anda menguasai sentuhan, Anda menguasai emosi. Karena sentuhan bukan tentang tangan Anda. Ini tentang kesadaran Anda. Anda mulai memperhatikan detail-detail kecil. Perubahan dalam pernapasannya. Cara bahunya turun ketika dia akhirnya rileks. Getaran halus dalam suaranya ketika dia tidak lagi menyembunyikan apa yang dia rasakan. Itulah dominasi emosional. Itu tidak keras. Itu tidak dipaksakan. Itu adalah otoritas yang tenang. Jenis yang menariknya lebih dekat tanpa dia mengerti mengapa. 10. Cara memupuk dominasi itu. Tetap hadir. Kebanyakan pria terburu-buru untuk melakukan langkah selanjutnya. Jangan.
Ketika Anda tetap berada tepat di tempat Anda, satu tangan bertumpu pada pahanya, denyut nadinya terasa di bawah ibu jari Anda. Anda mengatakan kepadanya, "Saya tidak mengejar momen. Saya adalah momen itu." Sesuaikan energinya, lalu pimpin. Jika dia tampak gugup, turunkan energi Anda sendiri. Jika dia ceria, cerminkan keceriaan itu. Kemudian dengan lembut arahkan ritme menuju keadaan intensitas yang tenang. Kepemimpinan tingkat mikro inilah yang mengubah kimia fisik menjadi daya tarik emosional. Kendalikan napas Anda. Napas Anda adalah metronom dari seluruh interaksi. Napas yang lambat dan terencana menenangkan pikirannya. Setiap hembusan, napas yang terkontrol memberitahu alam bawah sadarnya bahwa dia aman. Berikan makna pada setiap sentuhan. Jangan pernah menyentuh karena kebiasaan atau rutinitas. Sentuh dengan tujuan yang jelas. Ketika tangan Anda bergerak, itu harus membawa niat yang jelas, bukan ketidakpastian. 11. Mengubah pikirannya menjadi kenangan. Ingat, apa yang akan dia putar ulang dalam pikirannya nanti bukanlah apa yang Anda lakukan, melainkan apa yang dia rasakan. Kilatan rasa aman yang tiba-tiba bercampur dengan bahaya yang mendebarkan. Kehangatan tangan Anda di kulitnya. Suara Anda yang tidak mengatakan apapun, namun mengkomunikasikan segalanya. Sensasi itu menjadi kenangan, dan kenangan berkembang menjadi obsesi. Anda tidak menciptakan obsesi hanya melalui kata-kata. Anda menciptakannya melalui pengulangan yang konsisten dari keadaan emosional tertentu. Ketika setiap pertemuan dengan Anda ditandai dengan ketenangan, keinginan, dan kepercayaan yang mendalam, tubuhnya mulai mendambakan kehadiran Anda, seolah-olah itu adalah oksigen. Inilah sebabnya, bahkan ketika kalian berjauhan, dia akan tetap merasakan kehadiranmu di tubuhnya, dalam pikirannya, dalam keheningan di antara napasnya. 12. Tanggung jawab maskulin Anda. Dengan kekuatan ini datang tanggung jawab yang signifikan. Karena ketika Anda belajar bagaimana membangkitkan emosi seseorang, Anda memegang pengaruh nyata. Dan pengaruh itu suci. Jangan pernah menggunakan pemahaman ini untuk memanipulasi. Gunakanlah untuk menyembuhkan. Gunakanlah untuk mengingatkan seseorang bagaimana rasanya benar-benar dilihat, disentuh, dan dipahami. Itulah ekspresi tertinggi dari energi maskulin, bukan dominasi, tetapi arahan yang baik hati. Seorang pria sejati tidak mengejar perhatian. Ia menjalin hubungan yang tulus. Ia tidak menuntut penyerahan diri. Ia mendapatkannya melalui keteguhan, empati, dan kehadiran yang mendalam. 13. Penegasan akhir memiliki keinginan Anda. Ucapkan bersama saya untuk terakhir kalinya, keinginan saya penting, karena memang benar demikian. Keinginan Anda bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan atau disesali. Itu adalah kompas yang menunjuk Anda menuju hubungan yang tulus. Ketika Anda memilikinya dengan integritas, wanita akan merasakannya sebagai kehangatan, bukan sebagai ancaman. Itulah yang membuat sentuhan Anda magnetis dan kehadiran Anda benar-benar tak terlupakan. Jadi lain kali Anda berada di sampingnya, baik itu istri Anda, kekasih Anda, atau orang baru, jangan terlalu banyak berpikir, cukup bernapas. Diamlah, biarkan ujung jari Anda berbicara dalam bahasa yang tidak dapat diterjemahkan oleh kata-kata. Sentuh pikirannya melalui tubuhnya, bimbing tubuhnya melalui ketenangan tubuh Anda sendiri. Dan biarkan keheningan yang terbagi di antara Anda menjadi percakapan yang paling mendalam. Ini adalah psikologi gelap, di mana kita mengungkap aturan tak terlihat yang mengatur daya tarik, emosi, dan pengaruh. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, tekan tombol suka. Itu memberi sinyal kepada YouTube bahwa Anda menginginkan lebih banyak konten substantif ini. Berlangganan untuk pembahasan mendalam kami selanjutnya tentang hasrat manusia dan psikologi koneksi otentik. Karena memahami orang bukanlah manipulasi, itu adalah jalan menuju penguasaan sejati. Saya Amelia, dan sampai jumpa di video selanjutnya.